Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sastra anak. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang sastra anak, adik-adik harus tahu nih, apa itu sastra anak. Oke, di sini dengan Kakak Fitri Handayani dengan akhiran NIM 123 akan mendefinisikan sastra anak. Jadi, sastra anak atau cerita literatur merupakan salah satu dari genre sastra untuk mendistinksi sastra anak dan sastra bukan untuk anak. Dengan kata lain, suatu cara untuk membedakan karya sastra yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Selanjutnya ada alasan pentingnya membaca sastra anak pada siswa. Yang pertama, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman budaya dan empati. Dan yang terakhir, meningkatkan minat baca. Selanjutnya ada jenis-jenis sastra anak. Yang pertama ada puisi anak. Puisi anak merupakan puisi yang ditulis dalam bentuk bait-bait. Bahasanya sederhana, pendek dengan penuh irama, dan isinya tentang satu pengalaman tertentu yang didapatkan. Sedangkan pengertian dari puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Ciri-ciri puisi anak. Kalimat dalam isi puisi lebih pendek dan ringkas. Setiap kata-kata puisinya memiliki arti yang unik. Bahasanya berkonotasi, yaitu mengandung makna yang tidak nyata. Puisi anak memiliki subjek sederhana. Tema puisi anak lebih mengutamakan tentang kehidupan anak-anak yang unik dan menarik. Contoh puisi anak. Malaikatku oleh Heti Rahmawati. Ketulusan hatimu membuat aku ingin mengucap, kau malaikatku. Ibu, ada dan tiada dirimu, dalam lubuk hatiku hanya ada kamu. Penerang dalam gelapku, penyemangat dalam keluh kesahku. Guruku, pahlawanku. Guruku, jika hari ini aku bisa membaca, itu karena dirimu. Jika hari ini aku bisa menghitung, itu juga karena jasa-jasamu. Guruku, engkau pahlawanku. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis sastra anak, yaitu cerpen atau cerita pendek. Cerpen anak merupakan sebuah bentuk karya fiksi berupa kisah tentang kehidupan manusia dan berbagai cerita yang ditulis lebih singkat dan ditujukan untuk dibaca oleh anak-anak. Ciri-ciri cerpen yang pertama ada panjang karangannya berkisar 10 halaman, yang kedua tidak memerlukan banyak waktu untuk membacanya, yang ketiga hanya memfokuskan satu tokoh yang mengalami konflik hingga selesai, yang keempat masalah yang dihadapi tokoh relatif sederhana dan tidak berbelit-belit, yang kelima memiliki alur yang tunggal dan lurus, yang keenam perwatakan tokoh ditulis sangat sederhana dan tidak mendalam. Ini ada contoh cerpen anak. Yang pertama ada petualangan si kelinci yang cerdik, yang kedua ada rahasia hutan ajaib, yang ketiga ada si kura-kura yang sabar, yang keempat ada petualangan anak pemberani di pulau misterius, yang kelima ada sahabat baru si kelinci, dan yang keenam ada misteri malam yang gelap, yang ketujuh ada kucing penjaga rumah, yang ke-8 ada kisah si burung cantik dan bunga mekar, yang ke-9 ada petualangan si anjing kecil yang berani, yang ke-10 ada si kodok dan air terjun ajaib. Jenis-jenis sastra. Pantun anak adalah pantun yang menggambarkan dunia anak-anak. Biasanya isinya cukup sederhana, seperti pikiran anak-anak. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara.
Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Ciri-ciri pantun anak. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Adapun contoh pantun anak itu seperti rumah gubuk beratap lontar, naik kuda susah terkejar, dari mana datangnya pintar, dari ketekunan dalam belajar. Contoh lainnya juga itu seperti hari lebaran ada rengginang, rengginang digoreng pandaru, bagaimana hati tidak riang, ayo belikan mainan baru. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pembelajaran sastra anak pada siswa SD memiliki nilai penting dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, keterampilan bahasa, empati, dan nilai moral. Sastra anak bukan hanya sekadar bahan bacaan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter dan meningkatkan pemahaman dunia anak-anak.